Siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan tiba saatnya kami mau membaca renungkan firman. Urapi hamba-Mu, sehingga hamba berbicara dalam kemuliaan-Mu Yesus Kristus. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Roh-roh lain, kuasa-kuasa lain, kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap membaca dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih pada Bapak dan Mama Gembala dan semua jemaat yang hari ini boleh izinkan saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita lihat Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat 25. Memang belum hari Desember, belum Natal, tapi saya ingin menyampaikan sedikit tentang kisah seorang Yusuf. Amin. Ya. Matius 1. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25 dengan pikop kelahiran Yesus Kristus. Saya baca ayat yang ke-18, Bapak Mama ayat 19, dan kita jumpa di ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkannya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, hidup ini karena anugerah. Hidup ini hanya karena kebaikan Tuhan. Sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti sadar dan tahu diri kalau hidup ini pemberian Tuhan, maka biarlah kita terus setia dengan Tuhan. Amin. Kita terus setia dengan Tuhan. Kita terus mencintai Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Dalam pembacaan ini, kita melihat berapa hal. Kita belajar dari Yusuf. Dia memiliki hati yang luar biasa. Amin. Dia memiliki hati yang luar biasa. Sebab itu kita belajar bersama-sama supaya kita memiliki hati seorang hamba. Amin, saudara. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan yang kita hadapi. Amin. Nah, Bapak Mama, kalau lihat dalam pembacaan ini, bagaimana orang Kupang bilang Yusuf terpuji. Yusuf kaget. Beta malah bagi apa-apa sendiri kau takut Yusuf. Ada isi. Karena laki-laki siapa juga pasti dia mengamuk. Amin, saudara. Ini dia pacar, ini dia malah bagi apa-apa kau takut. Dia paruh sebesar, takut dia sudah ada isi. Ya, saudara perhatikan.
Yusuf punya hati ini sungguh luar biasa. Dia menjaga kekudusan. Amin, saudara. Dia menjaga kekudusan. Makanya saudara kekasih, dalam pertunangan itu dia tahu dia belum sentuh apa-apa, belum buat apa-apa dengan calon istrinya. Makanya dia kaget kalau dia melihat ternyata Maria sudah hamil, Maria sudah mengandung, saudara. Tapi saudara Yusuf tahu bahwa dia sementara menjaga kekudusan. Dia tahu bahwa dia tidak menyentuh. Tapi saudara, kenapa sampai dia bisa hamil? Nah, dia saudara dikasih dalam nama Tuhan. Yang kita pelajari di sini adalah bagaimana kita menjaga kekudusan, terutama yang masih muda-muda. Amin, saudara. Yang kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Nah, perhatikan. Zaman sekarang apalagi kita di kota ini masih tunangan, masih pacaran, dibilang ini baik tua, ini baik tua. Padahal masih pacaran ini. Dia bilang baik tua, ya, saudara. Dia tidak menjaga kekudusan. Makanya waktu belajar daripada Yusuf, dalam pertunangan saja dia belum sentuh, belum buat hal-hal yang tidak baik. Amin, saudara. Makanya bapak mama, ketika kita menjaga hadirat Tuhan, disitulah ada kekuatan Tuhan. Amin. Menjaga hadirat Tuhan, disitulah kekuatan Tuhan memenuhi. Kekuatan Tuhan masuk dalam setiap orang-orang yang menjaga hadirat Tuhan. Tapi kalau masih pacaran, disubilang beki anak, lebih tolak sudah dalam nama Yesus. Amin, saudara. Tolak sudah dalam nama Yesus. Ya, karena ini saya layani berapa banyak anak-anak muda yang hidup mereka sempat kacau, hidup mereka sempat hancur. Kenapa? Karena tidak menjaga apa yang Tuhan mau. Amin. Iya, saudara. Apalagi sekarang ini kan serba online. Mau beli bedak online, mau bibir merah online, mau pacaran online, mau selingkuh online. Semua serba online. Tuhan kasih izinkan ada di HP ini untuk baik. Tapi seringkali orang-orang salah pergunakan. Mereka pakai untuk hal yang menyakiti satu yang lain. Saudara bisa bayangkan, semua serba online, orang mandi pun juga bisa online, saudara. Jadi kita menjaga kekudusan di tengah-tengah dunia yang menuju kepada kehancuran. Amin. Kita menjaga ini sekalipun kita dihina, sekalipun kita jadi bahan omongan orang. Yang penting kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tetap menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Makanya di mana-mana seterus omong-omong anak-anak muda untuk hati-hati memilih. Amin, saudara. Hati-hati memilih, hati-hati memilih. Kadang-kadang orang tua sudah nasihat, nah jangan itu laki-laki, mama lihat dia sudah baik. Tapi anak tukang melawan, dia sudah terikat di laki-laki. Dia bilang, mama tenang sah, bepung pacar ini kumis tipis terlalu baik. Mah kawin amin jadi forfar gitu. Mau tuh bilang makan di kumis tipis itu. Jadi Tuhan terlalu baik. Menjaga hadirat Tuhan. Ini sudah mau menuju suasana Natal. Jangan menjadi orang Kristen tradisi, katakan amin. Iya. Banyak orang Kristen tradisi hanya pikirkan ini kue kering. Pernah suami istri berkelahi gara-gara kue kering sudah ada. Bini bilang lu ini laki kerja
mabok sa. Ini sunatan, ini sudah doi bikin kue kering. Dia pun bini main omong laki emosi dipitakan pintu tercabut. Hanya gara-gara kue kering. Merek bintang dan bulan tidak ada. Jadi mari Bapak Mama Yusuf menghargai calon istrinya. Amin. Ketika masih pertunangan dia belum sentuh yang aneh-aneh. Dia belum melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia menjaga hadirat Tuhan, menjaga kekudusan Tuhan, menjaga rencana Allah di dalam hidupnya. Amin, saudara. Contoh anak-anak kita kalau mereka melawan, mereka akan keluar dari rencana Allah. Amin. Rencana Allah. Ya, puji Tuhan. Saya percaya anak-anak kita di sini semua baik-baik. Amin. Melayani Tuhan. Orang bilang kurang gaul, biarkan saja. Amin, saudara. Terus ikut memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, suasana dunia menuju kepada kehancuran, di mana corona belum berakhir, membuat banyak orang stres, membuat banyak orang tidak sanggup, membuat banyak orang gelisah. Tapi orang-orang menjaga kekudusan Allah, hatinya penuh dengan damai sejahtera, dan rencana Allah pasti jadi dalam kehidupannya. Rencana Tuhan pasti indah dalam hidupnya. Sebab itu hari-hari ini, saudara, tidak peduli apa kata orang, namun kita melihat apa kata firman Tuhan yang terus bekerja dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Rencananya pasti indah terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Kita terus doakan buat Papa. Saya percaya ini atas izin Tuhan. Kalau kemarin Papa mungkin kurang serius dengan Tuhan, sibuk melayani, tapi melayani kendaraan atau apa, Tuhan mau yang terbaik. Amin. Saya percaya Bapak Tuhan pulihkan dalam waktu dekat. Amin, saudara. Dalam waktu dekat, dan saya percaya Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi itu yang pertama, kita belajar dari Yusuf menjaga kekudusan Tuhan. Yang kedua, saudara kekasih, Yusuf memiliki hati yang tulus. Amin. Kalau kita hidup tidak punya hati yang tulus, orang dunia berkata sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini, senangnya di sana. Saya percaya, saudara, kalau hati kita tulus, masalah apapun tidak bisa bersarang di sini. Amin. Tidak bisa bersarang di sini. Bapak, jangan ingat-ingat mau masa lalu lain, kan begitu toh? Karena sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Saya percaya Bapak disembuhkan. Amin. Saya percaya Tuhan pulihkan Bapak, dan saya percaya Bapak kembali berdiri di belakang mimbar ini untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Yusuf memiliki hati yang tulus atau bersih. Amin, saudara. Hati yang tulus ini menguatkan kita untuk tetap melangkah dalam dunia yang fana ini. Kalau tidak ada hati yang tulus, banyak selayani orang sakit hati, makan hati, sakit hati. Kemarin ada seorang ibu telepon dari Larantuka. Dia sakitnya sudah cukup lama dan sesak di dada dan sesak di nafas. Dan puji Tuhan, saudara, saya ngomong-ngomong dengan HP dan ternyata dia sakit hati dengan suaminya. Sakit hati dengan suaminya yang sudah cukup lama. Jadi saya bilang dalam HP, Mama mau ampuni suami. Dia masih berat. Mama mau sanggup tidak? Mau. Mau ampuni suami. Mau, tapi rasa berat. Karena setelah banyak sakit hati. Sakit gigi lebar. Iya. Haleluya, saudara. Jadi perhatikan. Akhirnya saya berapa kali ngomong, dia bersedia. Amin. Bersedia mau melepaskan pengampunan. Jadi saya bilang sama dia, cepat, suaminya cepat peluk istrimu, dan cepat minta maaf, dan sampaikan isi hati berdua. Wah, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan bekerja. Dan lewat HP saja dia dipulihkan Tuhan. Amin. Sudah bisa jalan-jalan di luar. Mereka orang Katolik, saudara. Nah, hanya mereka kan lihat saya punya YouTube, saya lihat saya punya Facebook, kan biasa doa-doa pelepasan orang. Sehingga saudara kasih mereka inbox minta nomor. Dan puji Tuhan yang lewat HP ada berapa juga begitu.
Ada juga satu ibu saudara di Kupang sakit hati dengan suaminya, lari ke tempat diskotik. Jadi dia telepon, ini saya sudah tidak mau lagi. Saya mau hidup bikin hancur. Karena dirinya cantik, dia bilang saya mau bikin hancur setiap laki-laki. Siapa laki-laki yang saya temukan, saya mau bikin hancur. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian. Ini hati ini sangat menentukan. Amin, saudara. Yang disepel sama dia, kamu harus keluar dari tempat itu. Amin. Harus keluar dari tempat itu supaya engkau punya masa depan. Wah, akhirnya Tuhan membawa satu orang untuk ditebus dia di sana. Amin. Sekarang masuk di sana dibayar, itu sudah dikontrak, saudara. Ya, jadi ada seorang laki-laki yang datang mau dengan dia dan bayar itu. Dia punya tebusan, saudara yang dikasih dalamnya. Jadi ini hati ini kalau kita tidak memiliki hati yang tulus, maka ada banyak kepahitan, banyak sakit hati, banyak kebencian, banyak persoalan yang datang bersarang. Itu yang akan menyebabkan penyakit. Amin, saudara. Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Bapak, kita terus berdoa. Saya percaya Bapak dalam waktu singkat ini Tuhan Yesus tolong. Amin. Tuhan Yesus tolong. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Kisah 10 ayat 22. Kisah 10 ayat 22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Ia telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Nah, ini bicara hati yang tulus. Ketika kau sudah punya hati yang tulus, dia berkata di situ, saudara, dan takut akan Allah. Orang yang tulus hatinya pasti takut akan Allah. Amin, saudara. Tapi orang yang serong hatinya, dia tidak akan takut akan Allah. Amin, saudara. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang memiliki hati yang punya kerinduan. Hati yang tulus, hati yang takut akan Allah, dan terkenal baik. Amin, saudara. Kalau dia sudah tulus, dia takut akan Allah, sudah pasti dia berbuat baik. Amin, saudara. Sudah pasti dia berbuat baik. Ada orang berbuat baik, tapi dia tidak takut akan Allah. Amin, saudara. Tapi yang Tuhan cari mulai dari tulus, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kemuliaan Yesus. Setelah itu dia mengasihi Tuhan. Orang kalau takut Tuhan, orang punya hati yang tulus, itu ibadah tidak didorong-dorong. Tidak kasih ingat, ayo ibadah minggu, ayo ibadah minggu, ayo ibadah minggu. Itu orang tidak punya hati yang tulus. Ayo perpuluhan, ayo ini pembangunan. Itu orang tidak punya hati yang tulus. Kami membangun gereja ini tidak ada dana, Mama. Sementara mereka sudah mulai stand up. Hanya doa. Orang bawa berkat, bawa bahan. Saya juga ikut kerja walaupun bukan tukang, harus kasih naik batako. Tidak ada uang, setel kosen, saya setel kosen. Mau hidup dari jemaat, tidak ada. Jemaat persembahan berapa? Amin? Iya. Tapi hati yang tulus ini, ketika kita memuliakan Tuhan, disitulah Tuhan buka banyak hal. Makanya saya heran orang Kristen ini ibadah susah amat. Tapi kalau pesta nikah dong abu naik. 20 orang pun bini, lupa bini di rumah. Badang saya ini terlalu. Untuk ibadah tepuk tangan dia bilang sesat. Kota memuji dia bilang sesat. Orang kocok kartu, majelis bilang tidak apa-apa. Majelis main bola guling, pendeta bilang tidak apa-apa. Tapi ketika memuji Tuhan, dia bilang itu sesat. Tepuk tangan itu sesat. Waktu beta KKR di Rote,
Ada seorang pendeta bilang, jangan tepuk tangan di kami punya gereja, karena itu penyesat. Karena itu punyanya orang Pentakosta. Habis ibadah, saya ngomong-ngomong dengan dia. Ibu, tepuk tangan tidak ada urusan dengan Pentakosta. Amin. Kalau tepuk tangan milik orang Pentakosta, berarti semua orang yang pegang bola kaki itu orang Pentakosta. Karena ketika gol dan tepuk tangan, padahal pemain bola kaki tidak kasih satu gelas, tapi dia buat teriak amin, ole, 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 ole. Pemain bola kaki sore kasih satu gelas, mana musabana terlalu. Tuhan kasih nafas gratis. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih berkat. Amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan selagi gigi masih antero. Jangan sudah ompong orang mau menyanyi. Tapi itu pun Tuhan harus dengar. Amin, saudara. Pada ingat di Soe, lomba gigit balon nenek-nenek yang ompong. Tidak ada balon yang pecah. Paham. Jadi mari bapak-bapak miliki hati yang tulus. Kalau orang punya hati yang tulus, namanya lala rohani yang tidak tanggung-tanggung. Ya, jemaat yang saya kepalakan juga gitu, saudara. Karena susah separuh rajin, separuh pemalas, saudara. Ya, dikunjungi nanti datang, tidak dikunjungi tidak datang. Untung Tuhan saudara tinggi. Kalau Tuhan darah tinggi, semua manusia mati habis. Hanya untuk pendeta yang kadang-kadang darah tinggi, haleluya. Jadi kalau sudah darah tinggi, dong sakit, baru bilang, Bapak, Mama datang berdoa, biar kalau mati sudah. Pamalas mau mati lah. Jadi saudara hidup dengan hati yang tulus itu tidak ada beban yang tertumpuk. Sana sukacita, sana sukacita. Asal jangan senyum sendiri-sendiri di dalam. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau hati yang bersih, hati yang tulus, itu indah hidup ini. Masalah yang berat jadi ringan, beban yang begitu banyak jadi hilang. Kenapa? Karena kuasa Allah memenuhi hati saudara dan saya. Haleluya. Enak saudara kalau hidup hati yang tulus. Tapi kalau sudah tulus lihat orang, apalagi kesumakan hati, sejengkel yang dia. Ya, saudara, surga tidak tampung orang yang sakit hati, ya, saudara. Contoh sakit hati dari mama, besok suka lihat. Nanti kalau di surga bagaimana? Kau tuh buka begini, Bu. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Yeremia 3 ayat 10. Yeremia 3 ayat 10. Yeremia 3 ayat 10. Yeremia 3 ayat 10. Oke, Yeremia 3 ayat 10. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia, itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman. Nah, Tuhan tidak suka dengan orang yang pura-pura. Amin. Datang karena pura-pura. Takut nanti mama gembala pi terus. Tapi hatinya sebenarnya sama datang ini. Pura-pura. Orang kalau tidak datang dengan tulus, berkat Tuhan terhambat. Rencana Allah pasti terhambat. Amin, saudara. Tapi kalau dia datang dengan tulus, datang karena mengasihi Tuhan, datang karena mencintai Tuhan, maka saya percaya firman Allah berkata, apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang disediakan Allah baginya. Amin. Ini semua Natal ini. Kadang-kadang anak minta baju baru,
Kalau anak satu masih baik, kalau anak banyak-banyak. Banyak-banyak akan muncul di Desember. Tapi saya berharap di sini jangan sampai seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, masih piba omong di kuburan, pisiram kuburan. Dulu waktu belum tahu Tuhan itu bepung bapak, bepung mama ini suka bawa tuh di kuburan. Dia omong-omong di sana. Ini jaga lu cucu orang semua jaga cucu kan mana? Bepung nenek kubur di tua sene. Bapak tua kok batu biasa taruh di muka rumah. Mereka tuh siram kirim lampet di tua sene. Apa yang mau dikirim ke tua sene, saudara? Hah? Tanggal 28 Desember bukan ke gereja. Orang banyak ke kuburan. Rampel laku habis ini. Naik koktel sah. Satu kumpul 5.000. Di pinggir jalan dan cari keuntungan 5.000. Saudara mau ngomong apa di kuburan? Orang yang takut Tuhan, dia tahu firman Allah. Amin. Orang yang takut Tuhan, dia mengerti firman Allah. Kalau dia takut Tuhan tapi tidak mengerti firman Allah, berarti bukan takut Tuhan. Amin, saudara. Dia lebih banyak takut tradisi. Nanti Pak Pendeta kalau saya disiram, bakal mimpi bayi datang cekik ke tolong. Itu bukan bayi yang datang, setan yang datang. Bayi setan yang datang, saudara. Banyak orang tidak mengerti. Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Lagi tim doa dong, berdoa bilang ini orang mati ya suami. Orang mati mana bisa suami orang hidup, saudara. Akhirnya orang yang sakit ini tambah stres. Mau balas dendam bisa mati. Jadi miliki hati yang tulus. Tuhan tidak mau kau datang karena pura-pura, katakan amin. Tapi datang karena mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mau memuliakan Tuhan karena kita sadar Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Nona mau lagi calon suami yang pura-pura, mau pacaran yang pura-pura, tapi mau biar dia ganteng juga, ondor sausan, ondor jauh-jauh. Amin. Iya, sudah. Ini sudah zaman modern. Makanya saya rindu anak-anak Tuhan berdoa banyak supaya punya masa depan yang luar biasa. Hari-hari ke depan akan ada masa sukar sulit, akan banyak kesukaran besar terjadi. Tapi Tuhan berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur, karena ketika kita merusak minyak dan anggur, hubungan kita menjadi rusak dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau hubungan kita rusak dengan Tuhan, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Makanya mari bapak-bapak, Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Jangan menyimpan sesuatu di sini. Kalau ada salah, ngomong kasih keluar. Mama bilang kalau habisnya habis. Amin, saudara. Beda dengan orang yang suka simpan. Datang simpan, sana simpan, sana simpan, sana simpan. Lama-lama selompas habis, tempel 7 bintang. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang berikut, ketika kita dalam kesedihan, kita berserah kepada Tuhan. Dalam pembacaan itu saya baca, kembali dalam Matius tadi, perhatikan di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungan adalah dari Roh Kudus. Ketika dia menghadapi masalah ini sudah banyak, dia diam. Tapi dia ada rencana, namanya juga manusia. Amin. Ada rencana untuk menceraikan secara diam-diam, namun dia tidak mau mencemarkan yang baik, tapi ada sesuatu yang salah di lubuk hatinya. Dan ternyata yang dia pikirkan itu beda dengan Tuhan pikirkan. Amin. Beda dengan Tuhan pikirkan. Sehingga dalam kesedihan itu dia tunduk. Disitulah dia dengar suara Tuhan. Ketika kalau saudara punya masalah, saudara tidak diam, tidak akan dengar suara Tuhan. Orang waktu bilang torotere, pindah torotere, di kamar torotere, di ruang makan torotere. Lagi bilang lu manusia atau setan?
Tapi ketika duduk dalam persoalan ini, kita duduk di kaki Tuhan. Kita mendengar, Tuhan pasti jawab. Amin. Tuhan pasti dengar tangisan mama dan anak-anak. Saya percaya 2-3 orang sepakat. Tuhan ada. Amin. Saya percaya kerinduan mama dan anak-anak akan Tuhan buat pulihkan Bapak. Amin. Tuhan pulihkan. Dan saya percaya semua jemaat sini pun rindu. Bapak dipulihkan Tuhan. Amin. Rindu Bapak dipulihkan Tuhan. Jadi Bapak Mama dikasihi Tuhan. Mari masalah apapun kita berdiam diri dan kita menantikan jawaban Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Tapi kita tetap mendesak Tuhan. Kita terus mendesak supaya Tuhan pulihkan. Tapi kita tidak bisa paksakan jika Tuhan sudah kasih jawab ya atau tidak. Amin. Tapi kita hanya bisa mendesak Tuhan. Kami rindu Bapak melayani Bapak. Kami rindu Bapak sehat. Kami rindu Bapak dipulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Amin, saudara. Situlah Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Nah, Bapak Mama, Dia yang mengampuni kita. Dia yang menguruskan kita. Ketika kita salah, Dia pasti menguruskan kita. Asal kita mau datang, menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Dan hati kita kembali tulus di hadapan-Nya. Makanya dalam pembacaan itu ayat 20, tetapi ketika ia pertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya, saudara kekasih, dalam mimpi dan berkata, Yusuf. Ketika kita punya masalah, kau terus lari kiri kanan, duduk di kaki Tuhan. Itu akan dengar, Tuhan akan ngomong sesuatu. Amin. Tuhan akan ngomong sesuatu. Jadi mari Bapak Mama dalam kasih Tuhan, dalam hidup ini mungkin namanya rumah tangga ini tidak ada berjalan mulus. Gelas dan piring pasti batatoki. Amin. Pasti batatoki. Siapapun dia, saudara, mau bilang pendeta besar kok, pendeta kecil kok, sedang kok, soalnya ada yang sempurna. Amin, saudara. Soalnya ada yang sempurna, saudara. Jadi kau jangan lihat luarnya dan kau puji-puji orang. Amin, saudara. Tapi lihat bagaimana ketika hati kita tulus, ini yang Tuhan lihat tulus atau tidak. Bagaimana penyerahan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana membawa hidup kepada Tuhan. Dan memang sebagai hamba Tuhan tanggung jawab cukup berat. Amin, saudara. Cukup berat, saudara yang dikasih. Namun dalam pembacaan ini firman Tuhan berkata bahwa Yusuf, lu jangan takut ambil dia, karena Allah yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dan Allah itu akan disebut apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Bagaimana dia di sorga? Bagaimana dia menyertai kita? Lewat kuasa Roh Kudusnya. Amin, saudara. Roh Kudusnya menyertai kita. Roh Kudusnya mengurapi kita. Roh Kudusnya menyembuhkan kita. Haleluya. Dia adalah Allah yang ajaib. Allah yang berkuasa mengatasi alam semesta. Sekarang kalau kau lihat di YouTube ini, kadang-kadang kau bisa tidak sejahtera juga karena banyak pengajaran-pengajaran. Si pendeta Yosua bilang itu tidak ada lagi Tritunggal. Ya, dia sudah tidak akui Tritunggal. Nah, saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang muncul. Tapi saudara sebagai orang-orang percaya, memang Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab menyatakan ada 3 pribadi. Waktu Yesus baptis ada suara dari langit. Satu pribadi. Yesus satu pribadi. Roh Kudus turun dalam rupa merpati, satu pribadi. Alkitab terlalu banyak ayat dalam Alkitab. Amin, saudara. Terlalu banyak ayat. Makanya hari-hari ini kita tahu Allah menyertai kita dalam dunia yang fana ini, dalam perjalanan hidup ini, dalam banyak hal yang akan terjadi dalam dunia ini. Tapi tidak perlu takut, karena Dia menyertai kita dengan harapan yang besar. Turun atas hidup orang-orang yang mau menyembah Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Makanya di situ Alkitab berkata, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kita bersyukur, saudara. Di hari-hari yang terakhir ini kita jangan keluar dari rencana Tuhan. Kita tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Walaupun iblis berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan di sini, dia tidak bisa menghentikan rencana Allah.
Saya percaya satu waktu ada terobosan di sini. Mama dengan anak terus setia. Saya percaya satu waktu ada terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saudara, di belok, saya diomongin, dihina orang, saya tetap jalan terus. Saya terus jalan. Dia bilang, wah dia ibadah di rumah saya, rumahnya baru begitu. Saya diam. Amin saudara, saya diam saja. Tiba-tiba membangun, yang suka omong, kalau lihat sudah tolong saja. Dia bilang, waktu itu ibadah begitu, jemaat saudara doi, saudara akan bisa bangun. Dia bilang, jangan gereja, karena itu bukan gereja. Itu kan rumah. Tapi mereka yang datang, mereka rasakan hadirat Allah. Mereka dipulihkan, mereka ditolong. Lah siapa yang melarang mereka? Amin saudara. Kalau besok-besok Tuhan mau pelacur-pelacur datang di sini, mereka dari mana di sini, dipulihkan ini, siapa yang melarang? Amin saudara. Ya memang masalah jarak saja. Kalau kadang-kadang kan banyak yang datang. Amin saudara. Ya mama pi layani mereka. Saya pernah bawa itu doakan itu. Saya ingat dulu mama saya pernah pi khotbah ulang tahun di Tanoh di samping kompleks. Waktu itu belum ada tutup karena masih berapa tahun yang lalu itu belum gubernur, sekarang belum mulai kota sekarang. Nah, itu masih banyak di situ. Jadi waktu saya ibadah KKR ulang tahun, datang mereka sudah dikasih sampai ada yang datang dia salam bapak pendeta, tapi laki-laki harus layani kami. Wah, kaget juga dia ngomong, berani ngomong sudah. Habis ibadah saudara penting, dia terlempar sudah. Terlempar ada berapa orang terlempar. Kita omong pulang kembali ke Jawa. Stop layani di sini. Pulang. Mereka bilang iya Pak. Akhirnya mereka pulang. Ada berapa orang? Sekitar 5 atau 6 orang. Pulang kembali. Waktu saya KKR di Batu Malang di hotel ini kan, saya tidak tahu kalau salah satu ini dia punya rumahnya di samping itu. Nah ternyata disebut ke bakso di sana. Jadi habis ibadah siang-siang kami mandi di kolam. Tiba-tiba saya dengar dia panggil Pak Pendeta saya datang. Siapa yang panggil saya? Orang tidak kenal saya di sini. Kok dipanggil? Waduh saya datang. Wah ini ibu ini yang saya pernah doakan di Kupang. Dia bisik sama saya, Bapak nanti ke rumah saya siapkan makan. Tapi Bapak jangan kasih tahu ya, kalau di Kupang kami kerja seperti ini. Oh ngapain saya kasih tahu? Tidak ada untungnya juga saya bilang. Itu rumahnya 2 lantai yang hasil kerja di Tato. Memang sekarang ini orang bilang duit raja. Amin sudah. Doi banyak, biar subai-bai itu laku. Jadi mesti ketengkuat berdoa. Amin saudara. Iya. Jadi akhirnya Tuhan pulihkan dia berjual, baksonya mulai diberkati. Amin saudara. Jadi mari Tuhan menyertai kita. Amin. Ia Immanuel, Allah menyertai, memulihkan, menyembuhkan ketika kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri.